Haleluya, puji Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat pagi, hari Selasa, pagi hari tanggal 21 Januari 2025. 10 hari lagi kita sama-sama akan memasuki tanggal yang terakhir bulan Januari. Waktu begitu cepat, padahal rasanya masih baru, saudara. Masih baru kita memasuki tahun yang baru 2025. Tapi waktu berjalan cepat. Mari kita juga berjalan cepat pula ikut Yesus. Artinya kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Hanya firman Allah satu-satunya pedoman yang ajaib. Dan selalu kita mau taat. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita cinta firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini berkaitan dengan Tuhan mengutus Nabi Yehu untuk bicara kepada Raja Israel. Karena mereka banyak bandel, keras hati. Tujuan Tuhan supaya semuanya kembali sama Tuhan. Percayakan firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya jangan sampai binasa. Nanti saya mau baca firman Tuhan. Siapa yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ada akibat kalau kita tidak menghormati firman Tuhan. Seperti banyak bangsa Israel tidak menghormati firman Tuhan. Banyak yang melanggar. Terjadi peperangan terus menerus, tidak ada damai sejahtera, tidak ada berkat. Yang ada adalah hukuman, kutukan seperti kebakaran dahsyat di LA. Karena mereka meremehkan firman, tidak takut akan Tuhan. Tapi bagi kita semua, mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau hargai Tuhan Yesus. Dan kita mau taat. Untuk itulah kita dipanggil. Kita dipilih sama Tuhan. Supaya suatu hari kita masuk di dalam janji Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Tiap perjanjian dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Ia pasal, ayat baris, oh aku punya. Amin, haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dia perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam Amsal 19 ayat 16 demikian firman Tuhan. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya. Amin, haleluya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Amin, haleluya. Marilah kita takut pada Tuhan Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Dia perjanjian di dalam Alkitab, itulah
adalah firman Tuhan. Amin, haleluya. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka, karena hidupnya takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai suatu hari kelak aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Pagi ini Bapa, kami mau baca firman Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Amin, haleluya. Ku cintai Yesus, ku mau selalu taat pada firman-Nya. Amin, haleluya. Sampai aku masuk ke surga, hidup kekal selamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi inilah pagi yang indah. Kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu sumber kekuatan, sumber kehidupan, memancarkan sinar terang kemuliaan Tuhan. Supaya langkah-langkah hidupku Engkau bentuk kami Bapa, supaya kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi. Pada hari Selasa pagi ini 21 Januari 2025. Berarti tinggal 10 hari lagi Bapak Ibu ya. Tanggal 31 Januari. Berarti kesimpulan ini makin mendekati kedatangan Tuhan. Tidak pernah bosan saya ya. Jadi Bapak Ibu selalu mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Statement-statement saya bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Ya. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka, karena hidupnya takut akan Tuhan. Takut sama Tuhan berarti jauh dari dosa, tapi melekat dengan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Tuh menghina firman tuh banyak yang meninggal, saudara. Peristiwa di LL kebakaran, banyak peristiwa-peristiwa di dunia ini akibat dia melanggar firman, menghina firman Tuhan, akan mati dia. Salah satu Yudas Iskariot, banyak cerita di dalam Alkitab. Waktu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau ikuti firman Tuhan, kita mau baca 1 Raja pasal 16 ayat 1 sampai 7. Kita ikuti firman Tuhan yang berkata demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baisa bunyinya. Yehu adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa isi hati Tuhan, supaya bangsa raja itu bertobat. Firman demikian saudara. Ayat yang kedua, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Iya, sakit hati soal yang saya baca kemarin nih. Karena mereka membuat patung, membuat dewa, padahal hanya satu-satunya hanya ada Tuhan, tidak boleh dewa. Termasuk Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, sampaikan di firman Tuhan, jangan sekali-sekali membuat patung. Ya, bila perlu ada patung-patung dibuang saudara. Ya, kasih ke gereja atau dijual atau bagaimana. Tidak boleh ada patung-patung apalagi disembah, itu tujuannya. Tapi kecuali itu hiasan ya. Tapi kan sampai nanti iblis masuk di dalamnya. Ya, yang penting kita menyenangkan hati Tuhan ya, jangan sampai menyakiti hati Tuhan ini, seperti Tuhan sampai perintah kepada hambanya Yehu untuk bicara kepada Baisa. Nanti ada hukuman resiko, maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baisa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam, disapu bersih sama Tuhan. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 6. Kalau ranting-rantingnya keluar dari pokok anggur, dia dibuang keluar, dibakar saudara. Wah, ngeri saudara. Maka kita takut sama Tuhan, maka kita bersyukur dengan baca Alkitab ini, supaya kita makin mengerti akan rencana Tuhan, sehingga kita jauh dari perbuatan-perbuatan tercelah. Tapi kita melakukan perbuatan yang berkenan sama Tuhan. Siapa yang mati daripada Baisa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripada di padang akan dimakan burung yang di udara, saudara. Burung berita iblis, anjing binatang Yahudi adalah binatang yang tidak terhormat, saudara. Jadi kematian seorang yang tidak takut akan Tuhan, ya tidak hormat, saudara. Ya, itu disampaikan kepada melalui hambanya Nabi Yehu.
supaya bangsa Israel rajanya bertobat. Ditegur dulu rajanya, karena banyak umatnya ikuti rajanya sehingga banyak berdosa kepada Tuhan. Ayat yang kelima, selebihnya dari riwayat Baisa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah Raja Israel? Kemudian Baisa mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di Tirsa. Maka ialah anaknya menjadi raja menggantikan. Semua akan mati. Apa untungnya kalau pada seorang kematiannya hidupnya tidak berkenan sama Tuhan? Kalau tidak berkenan seperti yang saya bacakan itu, Matius 7:21-23. Bukan orang berseru kepada Tuhan masuk kerajaan surga, tapi hanya mereka melakukan kenakalan. Kalau tidak, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Tajam nih firman-firman yang selalu saya sampaikan. Supaya Bapak Ibu bertobat, bersama saya bertobat, hidup takut sama Tuhan. Jangan sampai nanti diakhiri dengan kematian yang tidak berkenan sama Tuhan, ya, karena selama hidupnya berdosa sama Tuhan. Ayat ke-7, juga dengan perantara Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baisa dan melawan keluarganya, baik karena segala jahat yang dilakukannya di mata Tuhan, sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan kepada perbuatan tangannya, dan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam menjadi jahat di mata Tuhan. Dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus, jauh kita dari perbuatan-perbuatan jahat. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Timotius, saudara, orang menyebut nama Tuhan harus menjauhkan diri dari kejahatan. Tapi orang yang bersama dengan Tuhan, mari kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Mari selama kita memakai pentingnya kita baca firman Tuhan dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kita senantiasa hidup berkenan sama Tuhan. Kita layak sama Tuhan. Ini menjadi kerinduan saudara. Makanya pentingnya Bapak selalu di sini firman pagi malam. Saya mau baca di sini 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19, saudara. 2 Timotius sebagai kali firman Tuhan buat kita semua. Tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Bapak Ibu semua dikenal sama Tuhan, karena Bapak Ibu bersama saya adalah kepunyaan milik Yesus. Terus berikutnya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Mari Bapak Ibu semua saudara yang dicinta sama Tuhan dan yang saya kasih, mari kita makin menjauhi dari kejahatan, perbuatan-perbuatan tercela. Mari di dalam tahun 2025 sudah saya katakan, tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Carilah perkara di atas. Dalam Filipi pasal 4 ayat 8 ada 8 hal. Cari perkara yang benar, yang mulia, yang adil, suci, yang patut dipuji, yang penuh dengan kebaikan, semua yang melakukan kehendak Tuhan, yang berkenan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kita kerjakan. Sehingga nanti kita didapati sebagai domba-domba yang berkenan di hati Tuhan. Jangan sampai mereka seperti raja ini dan keturunan Yerobeam tidak berkenan sama Tuhan, bikin nyakiti hati Tuhan. Banyak saudara, mereka anak Tuhan, hanya Kristen saja, tapi Kristen tanpa pertobatan. Tapi bagi kita semua, mari jadi anak Tuhan yang sejati, anak Tuhan yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Biar hari ini kita melangkah bersama Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Tiap perjanjian dalam Alkitab, hidup kita di dalam firman Tuhan. Ukuran kita adalah firman Tuhan yang sangat kita cintai. Kita mau taat. Amin, haleluya. Ku mau selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang
secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Sebelum kita beraktivitas, berjaga dan berdoa. Jauhkan dari segala kejahatan, kata firman Tuhan. Tapi senantiasa kita melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Pikirkan perkara di atas, saudara. Dalam Kolose pasal 3 ayat 2. Pikirkan perkara di atas. Karena kita anak Tuhan Yesus. Biar hidup kita senantiasa sepanjang tahun 2025. Sampai Yesus datang, hidup kita berkenan sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Immanuel. Amin.